Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga kita semua diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberikan nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu banyak. Hanya saja kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Maka Nabi menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat kata Nabi. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Manusia itu lupa. Apa dua nikmat yang manusia lalai lupa? Itu pertama nikmat sehat, as-sihah wal faraq. Nikmat sehat yang pertama. Ya, nikmat sehat ini lupa bahwa sehat itu sesuatu yang paling berharga. Berapapun duit banyaknya, kalau ternyata kita nggak sehat, habis tuh duit. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar. Itu nikmat. Bahkan kita tadi bangun, di pagi bangun, kemudian nanti istirahat, itu nikmat. Ya, kita bisa bernafas, itu nikmat. Bayangin kalau kita nggak bisa bernafas, Pak. Itu di rumah sakit oksigen itu mahal. 1 liternya itu 25.000 ya, kalau nggak salah ya Pak Ardan lah. Kan Sidin di puskes mesti tahu. 25.000-an lah, lebih lah, 25.000 per hari. Kebutuhan oksigen kita tuh minimal nih, tolong kalau salah diperbaikin, itu katanya 2.200 liter itu per hari minimal. Dikali 25.000, 56 juta. Kau lah bayar pian 56 juta sehari. Itu baru nafas, belum mata, belum telinga, belum yang lain-lainnya. Maka sebetulnya Allah itu maha kaya. Kita kalau dapat duit dari siapa misalnya, oh hibon terima kasih, apa nanti pesuruh kita gawe. Padahal Allah ngasih kita lebih daripada itu. Tapi ketika azan berkumandang, harinya hujan masih kena aja dulu. Padahal segala lengkap, payung ada, jas hujan ada misalnya. Dan hujan itu adalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini nikmat pertama, nikmat sehat. Ya. Nikmat yang kedua yang kebanyakan manusia lalai dan lupa itu nikmat al-faraq, waktu. Ini nikmat yang lalai kita. Bapak Ibu, kalau misalkan hari ini kita tidak mendapatkan atau kita luput segala macam pekerjaan kita, gawian kita, cita-cita kita, keinginan kita, hajat kita luput hari ini, besok masih bisa. Gawian hari ini tak terselesaikan, besok bisa kita gawi. Cita-cita kita, keinginan kita, hajat kita belum tercapai, besok masih bisa kita capai. Apa yang luput hari ini masih bisa kita cari di waktu yang lain. Tapi kalau yang luput itu waktu, yang hilang itu waktu, maka tak akan mungkin kita kembalikan waktu itu. 1 detik yang lewat, 1 detik aja,
kehilangan waktu itu, kita nggak akan mungkin kembali ke detik yang tadi, Pak. Maka begitu pentingnya waktu, sehingga Allah bersumpah banyak demi waktu. Ya, makanya al-waqt itu sebutnya batas. Istilahnya makanya kita ini kan sudah masuk 2025. Walaupun hitungan Masehi, kita nggak persoalkan Pak ya, ada Masehi, ada Hijriyah, ada tahun Syamsiyah, ada Qamariyah. Tapi itu bentuk waktu. Kalau Syamsiyah kan perputaran matahari, kalau Qamariyah perputaran bulan. Apapun bentuk perputaran waktu itu tetap punya harga dan punya nilai. Maka Allah bersumpah, salah satunya adalah demi waktu, demi masa, demi asar. Ada banyak sebenarnya kan. Wadduha itu juga demi waktu. Ad-duha itu kan waktu ketika matahari mulai naik, terbit. Wal-laili idza saja, ketika malam sudah gelap, nggak ada yang mampu melihat apa-apa, gelap. Pernah lihat gitu Pak? Di malam yang gelap, jangankan di depan tangan kita nggak bisa lihat. Itu sebetulnya permisalan. Ada saat di mana kita mendapatkan kenyamanan saat di waktu yang luar biasa indahnya, teduhnya matahari naik. Itu yang disebut dengan duha. Tapi ada saat ketika gelap, masalah-masalah datang kepada kita. Ada yang satu lagi, al-asar, demi masa, demi asar. Kalau yang kaitan asar ini cuma satu kali Pak ya. Surah Al-Asr ayat 1-3. Ini surah sebetulnya oleh para sahabat dibaca terus apabila mereka ingin berpisah. Jadi kalau sudah ada satu perkumpulan, kumpul sama-sama, kemudian mereka ingin mengakhiri perkumpulan itu, maka mereka baca surah Al-Asr ini. Surah ini kata Imam Syafi'i menyebutkan, kalaulah Al-Quran tidak diturunkan, misalkan kalau cukup surah ini yang Allah turunkan udah bisa menjadi pedoman hidup. Itu kalau misalnya. Tapi Al-Quran turun itu lebih banyak lagi pedoman kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pada surah yang pendek ini Allah bersumpah demi apa? Demi asar, wal asar. Al-asar itu dalam tafsirnya Al-Misbah, tafsirnya Pak Quraisihab. Saya suka ini mengambil tafsir Pak Quraisihab ya. Bahwa asar itu adalah secara bahasa bermakna menekan atau memeras untuk mendapatkan inti sesuatu yang terbaik. Itu asar. Usaha yang maksimal itu asar. Asar itu juga dimaknai periode zaman. Maka ada istilah asrul hadid, zaman besi. Asrul sahabah, zaman sahabat. Asrul nabi, zaman nabi. Asar juga adalah lawan daripada ad-duha. Kalau ad-duha itu waktu ketika matahari mulai terbit. Asar itu adalah waktu ketika matahari mulai tenggelam. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan itu, maka asar ini lebih kaitan dengan persoalan bagaimana kita mengelola hidup. Bagaimana kita menjadikan hidup ini maksimal dalam sebuah usaha, dalam sebuah karya. Sehingga kalau kita tidak maksimal, di saat kita sudah lalai dan lupa, kemudian waktu itu sudah mulai bergeser mendekati waktu terbenamnya matahari, yang muncul apa? Penyesalan. Menyesal. Ya, penyesalan yang tak ada bisa kita kembalikan. Bisakah kita kembalikan waktu lagi? Nggak bisa lagi. Yang ada nyesal. Dan penyesalan itu sampai ke kuburan. Berapa banyak nanti mereka yang teriak, ya Rabb, wahai Tuhan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal shalihan, kami ingin beramal saleh, tapi terlambat di saat ajal menjemput. Dan ajal itu kapanpun datang, Pak.
Ya, kematian itu karena kita lalai dengan waktu, berjalan waktu, ajal datang menjemput. Kita nggak tahu kapan. Ada yang ketika dia lagi ngaji mati, meninggal. Ada yang ketika sholat meninggal. Ada yang ketika bekerja meninggal. Ada yang ketika tertidur dia meninggal. Yang dikhawatirkan tuh meninggal dalam keadaan tidur, Pak ya. Iya kan, kita nggak tahu kan. Orang tidur meninggal, gimana? Ada yang bilang, oh nyamannya lah meninggal dalam keadaan tidur. Apaan nyaman? Sakit juga ya. Mungkin percaya coba ya malam ini Pian. Ya sakit. Ya ahwanal amwiyal maut, kaifa wajadtal maut. Nabi Musa ditanya, wahai Nabi yang paling ringan kematiannya, wahai Nabi yang paling mudah kematiannya, kaifa wajadtal maut, bagaimana rasanya mati? Kata Nabi Musa, seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan seperti cambukan pukulan 700 pedang. Sakit Pak. Ya, karena roh itu dicabut. Makanya Nabi ingatkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan oleh kalian orang yang meninggal itu dengan la ilaha illallah. Ada yang mau meninggal, Pak, bantuin dia. Gimana membantu orang meninggal? Talkin. Apa itu talkin? Ajarkan dia, bisikkan kepadanya, bimbing dia untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bimbing. Paman misalnya ada yang meninggal, atau acil kita, acil sabar acil lah. Coba pihak umpati dulu. Karena orang meninggal itu dalam keadaan sakarat, Pak. Sakarat itu ya, semua yang meninggal itu pasti menemukan sakaratnya dan sakit. Yang kedua, dia menghadapi godaan-godaan setan yang akan menggoda untuk mengalihkan akidah. Maka bantu dia. Maka talqin itu berguna untuk supaya dia itu mengurangi rasa sakit. Coba contoh begini Pak, kita atau bapak ibu sakit gigi, aduh misalnya sakitnya, lalu anak pengen berucap ba, ma, daripada pengen aduh, coba pengen berzikir, umpati ulun mak misalnya Allah, daripada aduh kan baca Allah, pian umpati Allah, nyaman mana? Nyaman aduh, nyaman Allah. Nyaman ketika kita Allah zikir. Maka zikir itu menjadikan segala sakit itu berkurang karena kita ngingat Tuhan. Ya. Maka begitu orang yang mau meninggal sakarat, bisikin, paman, pian umpati ulun lah misalnya, la ilaha illallah, tahan, lihat bibirnya, ngucapin enggak, belum ngucapin lagi, paman cobalah umpati ulun la ilaha illallah, pelan-pelan, jangan belaju, pian umpati ulun paman lah la ilaha illallah, hungak sidin. Orang itu bukan talqin, itu namanya zikir. Nah itu kalau dia dalam keadaan kita tahu dia dalam keadaan sakarat. Bagaimana orang tidur? Itulah makanya di fikih sunnah misalnya, salah satu sunnahnya ketika mau tidur itu apa? Wudu, ya kan? Lamma rawahul Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, sebagaimana apa yang diriwayatkan akan hadis Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridai beliau, mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, idza apabila ataita engkau mendatangi madja'aka, tempat pembaringanmu, tempat tidurmu,
Kita mau tidur berarti ya. Fatawadda, maka pertama lakukan dulu wudu. Mau tidur wudu dulu. Wudu akali sholat, wudumu untuk sholat. Wudu dulu kan. Setelah itu summat taji', lalu baringkan ala syiqqikal ayman, atas lambungmu yang kanan. Baring kita di atas lambung yang kanan. Summa kul, lalu kau baca Allahumma aslamtu nafsi, Allahumma aslamtu nafsi. Allahumma, ya Allah, aslamtu, aku pasrahkan nafsi, jiwaku. Karena ketika kita mau tidur itu kita serahkan jiwa kita, pasrahkan. Nanti akan kembali ke Tuhan juga jiwa kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kembali itu jiwa. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuk dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, masuk dalam surgaku. Yang masuk surga nanti siapa? Jiwa itu. Kayak ini rahasia. Nafas, roh, qalb, ya. Qalb itu hati, ya. Kemudian jism. Ini kan rahasia nih. Makanya ada dalam Ihya Ulumuddin itu satu bab ajaibul qalb, keajaiban hati. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Udah pasrahkan aja. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku, diriku ilaik, kepadamu. Berhadap dengan Tuhan kita. Udah kita berserah jiwa, hadapkan dengan Tuhan. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Ini jangan hanya sekedar ucapan, betul kita serahkan urusan kita dengan Tuhan. Karena yang membuat kita itu gelisah, pusang, tahu pusang Pak? Pusang tuh kepala kada gatal digaruk, pusang. Yang membuat kita tumbang-tumbalik, tidak bisa tidur apa? Kita kepikiran urusan kantor, ya, urusan keluarga, rumah tangga, tetangga, yang bacaan kada berundangan, kepikiran. Karena kita merasa, nih kenapa aku diundang, tuh kenapa tangga begitu. Maka Al-Ghazali sering ingatkan, kalau kita mau pulang kepada Tuhan, beliau dalam bab tarikat rujuk, jalan kembali, rujuk itu kembali kemana? Ilallah. Maka rujuk itu dari kata raja'a, ruju'an, bulik ke asal. Rujuk itu bulik ke asal. Istilah rujuk, ya, bulik ke asal. Asal kita di mana? Yang namanya jasad dari tanah, asalnya kembali ke tanah. Jiwa kembali ke Tuhan. Itu asal, ya. Nah, salah satu jalan kembali ke Tuhan itu adalah jalannya bagaimana kita melatih diri kita tatkala tidur dalam keadaan tenang. Kalau mau tidur tenang, kalau mau matinya tenang, tidur tenang. Jangan mikirin macam-macam. Gimana supaya tenang? Baca doa. Karena dengan doa kita merasakan bahwa kita punya sesuatu yang hebat. Tuhan, zat yang maha hebat. Serahkan semua dengan Tuhan. Lupakan segala persoalan kita, karena kita hamba. Innama ana abdun, kata Nabi, aku nih hamba. Maka aku makan juga selayaknya hamba, aku duduk juga selayaknya seorang hamba. Jadi tak ada rasa sombong, tak ada rasa punya segalanya. Aku nih milik Allah. Tapi kalau kita merasa aku siapa, aku nih kan ini kada main undang, awas kalau mulai kepikiran. Makanya Bapak Ibu jangan dianggap orang kota sama orang desa itu lebih hebat orang kota, belum tentu.
Orang desa itu lebih, walaupun hidup sederhana, gawean berhumah, bertani, tapi tanpa beban. Pulang ke rumah masing-masing, tak anda kepala di bantal guring. Kalau kita apa? Enggak. Macam-macam lah pikiran, sudahnya HP aja pencet sampai tengah malam, Pak. Akhirnya tidurnya jam berapa? 12 malam, jam 1 malam, HP aja digawe. Itu yang membuat kita sering sakit, Pak. Padahal pola tidur Nabi itu, yang diajarkan Nabi itu sehat itu bukan. Jadi gini, saya kadang-kadang gini, katanya tidur sehat itu 8 jam, itu katanya. Tapi Nabi nggak 8 jam kok tidurnya, 5 jam. Coba lihat, Nabi habis salat Isya pulang ke rumah kan. Ya taruhlah kalau misalnya di Makkah, Madinah itu Isyanya kan lambat, di atas jam 8. Anggap beliau tidurnya jam 9 malam. Nggak mau beliau tidur itu kemalaman, nggak mau. Dan beliau nggak pernah makan malam, nggak mau makan malam. Karena makan malam tuh nggak sehat. Habis malam yang kemalaman nggak mau. Beliau makannya cuma 2 kali aja satu hari itu. Kalau kita enggak 3 kali, 5 kali, kucing duduk lindung itu kita. Nabi itu makannya itu pagi sama petang. Nanti kalau bulan puasa, yang pagi itu dimajukan ke sahur, yang petang itu dimundurkan ke maghrib, ke Nabi. Maka sehat beliau. Ya, beliau itu sehat karena pola makannya sehat. Nanti kalau mau makan, yang disuruh Nabi makan pertama apa? Kurma. Kurma apa? Buah. Buah dulu. Kalau kita enggak, makan berat dulu baru buah. Gimana mau sehat? Nabi makannya buah dulu. Nabi enggak sampai kekenyangan. Kalau kita sampai kenyang berabut pulang. Oh, serakah mampu. Yang jauh nih makanan di sana, Pak. Sini makan, oh diambil gitu. Itu dilarang Nabi makan kayak gitu. Makanya dulu Umar bin Abi Salamah itu salah satu putra anak tiri Nabi, dia anaknya Ummu Salamah dan Abi Salamah, itu lagi makan, oh ambil comot-comot, temannya anak kecil. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai anak, sambillah. Ini kan baca bismillah dulu, makan baca bismillah, ya. Wakul biyaminik. Maka ambil makan itu dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Wakul dan makanlah mimma yalik, apa yang ada di depanmu, di hadapanmu yang dekat. Apa fungsinya? Supaya kita tuh bersyukur, kemudian kita jangan serakah. Makan kok serakah banget, ngambil sana ngambil sini, waduh. Kemudian selesai makan apa yang dibaca? Ada doanya lagi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani, dan seterusnya. Itu doa makan ini bismillah. Kecuali kalau kita minum susu. Apa doa minum susu, Pak? Setelah selesai, bukan sebelum. Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu, ya. Tahunya kita apa? Kalau mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kebanyakan kita. Padahal diajarkan Nabi habis minum susu baca Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Kalau yang doa tadi dibaca juga pas lihat hantunya buka mau dimakan katanya kan. Nah, itu anekdot biasa di masyarakat. Nah, itu cara Nabi makan. Kemudian Nabi ngajar apa istilahnya makan yang paling bagus gimana? Ijtami'u ala ta'amikum. Nang bagus tuh makan tuh beimbai, berkumpul. Maka apa? Yubarik lakum fihi, Allah berkahi kalian. Kalau kita makan sama-sama itu berkah. Tapi tadi jangan mengambil yang jauh, yang dekat kita. Jangan juga menghawasi kawan makan dicangangi, ngalihnya makan. Jangan sampai dicangangi kawan makan. Apalagi banyak ya. Nah, baik, kita kembali tadi. Makan,
Sudah serahkan semua dengan Tuhan. Ya. Kemudian walja'tu dhahri ilaik, ulun sandarkan punggung belakang. Apa itu belakang? Punggung, berarti beban. Saya serahkan semua beban itu dengan Tuhan. Beban itu macam-macam ya, beban rumah tangga ya, beban ekonomi ya, beban keluarga ya, beban pekerjaan, semua beban serahkan aja. Karena Dia maha segalanya. Udah serahkan. Jangan difikirin Pak ya. Rahbatan ilai, harapan, kecemasan itu hanya kepadamu ya Allah. Apa yang kita harapkan dari Tuhan? Ampunannya, rahmatnya. Apa yang kita cemaskan? Murkanya yang kita takut. Jadi Tuhan itu jangan kita jauhin, kita dekatin karena kita inginkan rahmat dan ampunannya. Dan kita jauhi itu apa? Murkanya, kemarahan yang kita jauhin. La malja'a wa la manja minka illa ilai. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat bersembunyi daripadamu illa ilai, kecuali kepadamu. Kemana mau buka Pak? Mau sembunyi di mana? Mau nyelam ke laut, ke sungai? Atau mau sembunyi di balik gunung? Gak bisa. Atau mau sembunyi di dalam kulkas misalnya. Ustaz, kayak apa Ustaz supaya laki ulun awet? Gampang saya bilang. Apa Ustaz? Masukin kulkas. Apalagi dalam freezer tuh. Wah. Istrinya kan saking takutnya laki. Karena lakinya sangat genteng apa ganteng. Takut kehilangan. Kayak apa jangan supaya awet yang masukin kulkas. Misi laki kadang-kadang juga main juga kan. Salah kadang bini pemamaian dan laki kadang peringatan. Ini beban juga kan, lupa minum obat pemamai bini. Untung masih ingat on bini kan, mungkin kada ingat habis ya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak dapat perlindungan kecuali kepada Engkau. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan nabimu yang kau utus. Nah ini jangan diubah nih, karena sahabat coba mau ubah nanti di saat sahabat kan wa nabiyyika alladzi arsalta, sahabat ulang nih sampai kepada kalimat wa nabiyyika alladzi anza wa nabiyyika alladzi arsalta, dia ubah apa yang dibaca sahabat wa rasulika, maksudnya wa nabiyyika. Apa kata Nabi? La wa nabiyyika alladzi arsalta, bukan wa rasulika. Padahal secara bahasa kan maknanya sama, rasul itu utusan, nabi itu yang membawa kabar. Tapi kenapa Nabi ganti? Jangan diubah. Kenapa? Karena setiap doa atau zikir yang datang dari Nabi itu nggak sembarangan, ada rahasia. Jangan diubah-ubah. Kita pandai kadang-kadang ubah-ubah, jangan diubah. Kecuali ya yang umum biasanya boleh, tapi kalau yang dari Nabi jangan diubah. Sudah sesuatu ketetapan Nabi, maka kata Nabi lah ya. Nah, sampai pada wa nabiyyikal ladzi arsalta, sampai situ aja yang kita baca. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi menyebutkan fa in mutta, jikalau engkau mati, jikalau pian mati. Ulun kena aja dulu, pian aja dulu. Jikalau pian mati min lailatika, di malam engkau itu, fa anta 'alal fitrah, maka matilah engkau dalam keadaan fitrah. Artinya udah siap. Ya, kalau memang kita misalnya dalam keadaan tertidur, udah siap kita. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tadi apa istilahnya, wudu, kemudian baca doa, lalu langsung tidur. Karena gini kata Nabi kan, maka kata Nabi, jadikan itu waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih, jadikan itu adalah akhir apa yang kau ucapkan. Artinya apa? Tidur, jangan mencet HP. Jadi tidur Nabi cuma 5 jam. Kita bukan ininya Pak, yang jadi penting itu bukan kuantitas tidurnya, kualitas. Pola tidur yang sehat,
Pian biarpun tidurnya 8 jam, 10 jam, tapi tengah malam, jam 12, jam 1, bangun jam 9 misalnya. Ya, sampai yang biasa usalli fardhu subuh itu berganti kada subuh lagi besukan. Usalli fardhu besukani misalnya tadi. Itu enggak sehat. Kenapa? Lihat, orang yang tidurnya tengah malam, bangun jam 8 misalnya, itu loyo Pak, lesu badannya. Mudah kena penyakit. Tapi yang tidur jam 9, bangun jam 2 malam, itu sehat. Ini yang paham nih, bukan dokter nih kan. Pak Ardan paham tuh kan. Kenapa? Karena orang yang tidur jam-jam segitu, hormon pertumbuhannya kan. Anak-anak kalau mau tidur, mau pertumbuh kembangannya itu bagus, sungsung. Tapi kalau mau terhambat ya tengah malam. Makanya ada lagunya begadang kan gitu. Itu begadang. Itu jangan siapa? Oh, Haji Roma. Itu ya. Itu luar biasa tuh. Makanya pola tidur sebetulnya sama pola makan. Makan tuh nggak perlu banyak Pak. Yang penting sehat. Tidur nggak perlu panjang, yang penting sehat. Lihat Nabi itu ada siang tidurnya. Disebut dengan qailullah. Berapa lama? Setengah jam aja sih tidurnya. Itu para sahabat mengamalkan ini. Tidur siang. Kalau kita tidur juga siang, qailullah juga, tapi 5 jam. Jam 1, jam 6 bangun. 5 jam, 4 jam ya. Itu mending, belum puasa seharian tidur. Habis subuh tidur. Nanti bangun zuhur tidur lagi, habis sholat asar bangun sholat, habis sholat asar tidur lagi, maghrib bangun buka. Itu bukan puasa, itu puasa tidur namanya. Untung ya Ustaz aja ulun masih ada aja semua. Itu pengawan ulun dihiga. Kenapa? Limbah sahur goreng. Subuh kada bangunnya. Tak ada pada goreng kada sing bangunan. Zuhur baginya, tak ada pada gorengnya. Asar iya juga kada bangun-bangun. Maghrib kada bangun, kada buka. Isya iya juga mati sekalinya. Ya. Berarti ya langsung selanjut tidurnya tadi, nggak bangun-bangun. Nah, maka jadikan itu akhir kalam kita, ucapan kita, lalu tertidurlah di sana. Hadis ini rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi. Ahmad ini kalau kita baca di fikih sunnah ini, itu di Sunan Imam Ahmad itu nomor hadis yang ke 285. Di Tirmidzi nomor hadis yang ke 3394. Di Al-Bukhari, Sahih Imam Bukhari itu nomor hadis yang ke 247 dan seterusnya. Hadis sahih ini ya. Baik, kembali tadi. Nah, maka Allah itu bersumpah demi waktu. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrah. Sesungguhnya manusia itu rugi. Ketika Allah menyebutkan bahwa manusia itu rugi, sebelum ada illallazina amanu, itu Allah ingin menunjukkan bahwa pada manusia itu punya dua potensi. Yang pertama adalah potensi hayawaniyah, yang kedua potensi insaniyah. Pada potensi hayawaniyah, kita dengan hewan tuh sama pada sisi hewan makan kita makan, hewan minum kita minum, hewan kawin kita kawin, sama insting. Tapi apa yang membedakan hewan dan manusia? Kalau hewan tuh makan, minum, kawin, dia senang, dia puas, dia nikmat. Kalau kita berhenti hanya untuk mengejar kepuasan, kenikmatan, kesenangan, kal an'am, itu seperti binatang. Karena tujuan manusia itu jelas, ridha Allah. Apa yang dituju? Kebahagiaan. Kita makan, kita minum, tujuannya apa? Supaya kita bahagia. Maka tujuan pertama kita makan, kita minum supaya badan sehat, kuat untuk ibadah, bahagia kita. Maka kalau begitu bukan kenikmatan, kekenyangan yang kita dapat, yang kita inginkan, tapi yang penting dengan kita makan kita sehat untuk ibadah. Menikah itu sunnah Nabi. Bukan sekedar menyalurkan hasrat seksual, bukan. Maka kalau manusia hanya mengejar kesenangan, kenikmatan, dia rugi.
Dia belum jadi manusia, masih binatang. Disitulah kemudian beda. Kenapa binatang itu otomatis dia jadi binatang, manusia tidak? Manusia perlu memproses diri untuk jadi manusia. Maka manusia yang cerdas adalah manusia yang bisa menahan hawa nafsu. Al-kayyiz man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ini orang cerdas. Sebaliknya orang yang bodoh, ahmak, itu orang yang memperturutkan hawa. Maka kita bisa melihat kualitas manusia itu lewat ucapan. Kalau manusia itu kasar, marah, emosi, suka mengumpat, memaki, mencaci, mohon maaf, itu ketahuan kualitas. Kenapa? Orang yang marah, emosi, mencaci, memaki itu nggak perlu kecerdasan, Pak. Itu cukup insting. Coba, kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang nyemprot badan kita. Musim hujan, marah kita. Lalu kita kejar dia, kita ingin memperturutkan insting, emosi. Tapi kalau ketika itu kita tahan emosi, kita sabar, santun, ramah, sopan, itu perlu kecerdasan. Maka yang cerdas itu yang sabar. Apa susahnya Pak kita sabar sementara? Karena hidup sesaat. Bukankah nanti di pintu-pintu surga kita malaikat mendatangi kita dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, kata malaikat. Salam kepada kalian yang mana kalian sabar ke dalamnya. Sabar. Jangan emosi. Dan yang menjadikan kita itu kemudian menjadi sukses itu adalah kesabaran, ya. Kesabaran itu yang nanti menjadikan kita itu sukses. Dalam dakwah juga begitu. Marah-marah kita. Ini nggak sesuai sunnah Nabi. Ini bid'ah, ini Allah. Kita umpat-umpat, kita maki-maki, dimarahi habis. Gimana kita akan tertarik sama kita berwajah kasar? Tunjukkan wajah Islam yang santun, wajah Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan rahmat bagi alam. Bukan wajah yang kasar, yang mengumpat, yang mencaci. Bahkan Allah perintahkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau celak orang yang menyembah kepada selain Allah, jangan celak mereka. Kita malah kadang-kadang bukan cuma mencela, habis-habisan. Kasarnya bukan main. Bahkan dengan sama Islam kita kasar. Hanya untuk sekedar berbahasa santun. Apa susahnya kita santun? Sementara apa susahnya kita sabar? Saya ingat bapak saya bilang dulu, kalau di jalan apapun yang terjadi, nah sehebat apapun ikam, sejagau apapun, sejawara apapun, ilmumu sehebat apapun, kung tahu silat apa segala macam, satu, nggak usah kita ribut di jalan. Bukan karena kita takut, kita bukan pengecut, tapi kenapa? Karena kita tahu sabar itu lebih baik. Itu didikan ayah saya dulu ketika SMA remaja. Karena bapak saya tahu yang namanya remaja itu rentan banget dengan perkelahian di jalan kan gitu. Tapi beda waktu saya masih kecil, diganggu kawan, bapak saya bilang jangan pulang, hadapin sana ribut aja sana, balas ya, itu bapak saya bilang. Kenapa? Karena waktu itu bapak saya ajarkan keberanian. Kan masih kecil, nggak apa-apa kan. Anak kecil itu kalau udah kelahi baikkan pulang. Beda sama yang tua, kadang ada yang tua sampai umpat-umpatan. Pokoknya kalau ada yang gangguin jangan pulang kalau belum kau selesaikan dengan dia. Kenapa? Karena saya melihat didikan seperti itu melatih anak tuh berani. Tapi kalau kita nyuruh anak ngalah aja nak, jangan lawani. Kita mendidik anak jadi anak yang pengecut. Padahal ini kadar dakwah. Makanya saya bilang sama anak saya yang laki-laki, udah kau bilang apa-apa jangan bilang ke abah. Kau bilang jangan bilang ke abi. Kau selesaikan sana.
ada yang misalnya dorong semuanya balas. Kenapa? Karena dia jangan biasakan jadi anak pengecut. Tapi nanti setelah kita tahu bahwa dia udah jadi anak yang pemberani, dia mengalah bukan karena dia takut, mengalah karena, maka ajarkan dia mending mengalah. Kenapa? Karena ternyata mengalah dan bersabar itu jauh lebih baik. Ya kan, jauh lebih baik. Nah, itu yang dididikan. Makanya sabar itu perlu kecerdasan. Emosi nggak perlu cerdas, Pak. Kalau emosi itu nggak perlu cerdas, nggak perlu sekolah, ya. Itu binatang tuh emosi dia nggak perlu sekolah, dia insting. Kita juga punya sifat seperti itu. Nah, sepanjang kita berhenti pada insting kita, ya, sepanjang kita berhenti pada keadaan emosi kita, nafsu kita berhenti pada sifat hewan, rugi. Maka bagaimana untuk meningkatkan itu? Illal ladzina amanu, iman. Kenapa iman? Karena iman itu kaitan dengan rohani, dengan kalbu. Tapi iman saja tak cukup. Hanya iman, meyakini tentang kebenaran saja belum cukup. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kan banyak orang tahu tentang kebenaran tapi diam. Saya lihat di YouTube, ya. Ada seorang bapak-bapak viral tuh dipukulin. Banyak yang nonton, diam. Tidak ada satupun yang berusaha melerai. Ada copet, ada maling, misalnya di mana, diam. Padahal itu banyak orang. Entah kenapa kita nggak tahu sekarang untuk menolong. Saya lihat ada pernah saya pulang sore ya dari kajian. Ada seorang perempuan dipukuli oleh suaminya di tengah jalan di wilayah KSN beberapa tahun yang lalu. Kok nggak ada yang mencoba untuk menahan? Padahal itu perempuan, ya. Nah, dalam kaitan ini keimanan kepada Allah dan amal soleh boleh jadi dikaitkan dengan secara zat. Ada amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji, itu amal soleh. Lakukan itu. Tapi sekedar ibadah individu, ibadah pribadi saja itu belum cukup. Tanpa tawasau bil haq, saling wasiat dan muasati dalam hak, dalam kebenaran. Artinya apa? Kita jangan sorangan, bawai tetangga, bawai kawan, utama bawai bini, bawai laki, bawai anak. Ibadah sosial. Jadi tidak hanya kita mengamalkan kebenaran itu sorangan, tapi memasyarakatkan kebenaran, termasuk dengan kajian-kajian. Tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya isinya tawasau, bukan tanasau. Kalau tawasau itu wasiat muwasiat itu hampir mendekati wajib. Enggak wajib sebenarnya, tapi hampir. Artinya kita itu maksimalkan, jangan hanya ibadah atau apapun itu sorangan. Ibadah soleh yang baik-baik itu. Tapi ajak, siapa yang diajak? Orang lain. Dan tidak hanya kita sebagai objek, kita juga subjek, kita juga objek. Kita mewasiati, orang juga mewasiati kita, saling wasiat, saling mengingatkan, ya. Nah, tentunya untuk saling mengingatkan ini belum cukup, susah, ya, tanpa adanya sabar. Maka yang keempat, tawasau bis sabar. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.